sekolah belum pada beres lagi. Banyak banget tugas sekolahnya. Tapi alarm udah bunyi, berarti pertanda udah jam 7. Kita harus ibadah online nih. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi di Agape Kids. Yuk semuanya, kita siapkan hati kita untuk nanti kita menerima firman Tuhan. Kita juga harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang telah Kau berikan untuk kami. Sebentar kami akan memulai ibadah online. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk kita akan naikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk adik-adik semua, kita lebih semangat lagi. Kita mau dengar suaranya Tuhan. Tuhan memanggil nama kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kita akan naikkan lagu kedua dengan judul Hompila Hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kita lompat lebih semangat lagi ya. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Adik-adik semua di rumah, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau katakan bahwa kita mencintai Tuhan selama-lamanya. Yuk kita naikkan penyembahan ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan hati yang benar-benar untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi ya bersama Kak Edi di dalam firman Tuhan hari ini. Adik-adik, ada yang sudah pernah naik kuda belum? Kak Edi pernah ya naik kuda ya, duduk di kuda. Kalau kudanya mau jalan, itu biasanya harus dipecut. Iha, cepret, cepret. Nanti kalau lambat lagi, pecut lagi. Kalau lambat, pecut lagi supaya kudanya bisa jalan terus-terusan. Ya, nah, adik-adik di dalam Alkitab ya ada hewan sejenis kuda. Tapi bukan kuda, namanya keledai. Ya, keledai ini ajaib sekali gitu ya, karena keledai ini bisa berbicara. Kenapa sih keledai ini bisa berbicara? Adik-adik mau tahu? Nah, begini ceritanya ya. Di kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 35. Di situ diceritakan gitu ya, ada seseorang yang bernama Bileam yang mempunyai keledai. Kenapa sih si Bileam ini keledainya itu bisa berbicara? Ya ceritanya seperti ini gitu ya. Di dalam kitab Bilangan ini dijelaskan gitu ya bahwa orang Israel pada suatu saat, pada saat keluar dari Mesir, melewati suatu daerah yang namanya daerah Moab. Bangsa Moab ini sangat ketakutan melihat atau
kira-kira membayangkan bangsa Israel ini dalam keadaan yang banyak melewati daerah mereka gitu ya. Nah, kenapa sih mereka ketakutan? Karena bangsa Israel selalu disertai sama Tuhan. Kalau misalnya mereka berperang, mereka menang. Kenapa mereka menang? Karena mereka selalu disertai oleh Tuhan. Ya, pada suatu saat bangsa Israel ini akan melewati daerah Moab gitu ya. Dan si Raja Moab ini yang bernama Balak bin Zipor ini memanggil seseorang yang bernama Bileam. Bileam ini dipanggil untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, tetapi firman Tuhan datang kepada Bileam gitu ya, bahwa jangan sekali-kali kamu itu mengutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang luar biasa gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu mengutuki bangsa Israel, kamu sendiri yang akan berbalik kena kutuk dari bangsa Israel tersebut gitu. Maka Bileam tidak mau memenuhi panggilan Raja Balak itu untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi Balak ini ya, Raja Balak ini tidak kalah pintar gitu ya. Dia menggoda si Bileam dengan harta yang sangat berlimpah gitu ya. Dengan kekayaan yang sangat berlimpah dikasih kepada Bileam. Nih Bileam, lihat, ada uang emas, ada sesuatu yang berharga. Kalau kamu mau, kamu bisa mengutuki bangsa Israel. Mau nggak? Gitu ya. Wah, dikasih dikasih uang, dikasih emas. Bileam juga mikir-mikir, aduh sayang kalau nggak diambil. Nah pada saat itu Bileam menghadap Raja Balak tersebut. Nah pada saat itu sebelum Bileam menghadap Raja Balak, apa yang terjadi? Coba kita buka Alkitab kita ya. Kita baca Alkitab kita di Bilangan pasal yang ke-22, kita mulai ayat yang ke-21 tadi tentang keledai itu ya. Ya, keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Bilangan 22 mulai ayat yang ke-21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledai yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang yang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok yang sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdiri ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulkannya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang akan kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan itu. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihatlah, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau akan kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup.
Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kukatakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak gitu. Ya, demikian ya pembacaan firman Tuhan ya. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini kita bisa belajar gitu ya bahwa ada firman Tuhan yang datang kepada Bileam gitu ya, bahwa katanya Bileam itu Tuhan bilang kepada Bileam bahwa Bileam tidak boleh datang kepada Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, tetapi karena tadi digoda sama yang namanya uang, digoda yang sama namanya emas gitu ya. Jadi Bileam ini tergoda gitu ya, supaya Bileam ini datang kepada Raja Balak dan mengambil imbalannya, dan akhirnya tujuan akhirnya untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, di sini kita bisa belajar gitu ya bahwa kalau misalnya ada sesuatu dari firman Tuhan yang telah kita dengar, ya, jangan kita membantah gitu ya. Kalau kata firman Tuhan tidak, ya tidak. Ya, jangan kita kali-kali bilang, dah kayak gini Tuhan, dah saya seneng Tuhan. Ya, tapi kan firman Tuhan berkata tidak. Kalau misalnya firman Tuhan berkata tidak, kita harus taat, kita harus patuh, kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan yang telah kita baca gitu ya. Ya, karena kita baca di Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, di sini dikatakan ya bahwa kalau kita menjadi anak-anak yang mendengarkan atau selalu dengar-dengaran kepada Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan, kita ini menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita ini juga kalau kita misalnya menjadi anak-anak yang dikasihi sama Tuhan, mengasihi Tuhan, kita juga harus menuruti firman Tuhan. Jadi biarlah pada saat ini ya kita boleh belajar dari kejadian ini ya, kejadian yang keledai berbicara ini gitu ya kepada Bileam, supaya kita itu lebih dengar-dengaran lagi kepada yang namanya firman Tuhan gitu ya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita semua. Di sini di dalam cerita ini Tuhan bisa memakai keledai supaya keledai itu bisa menegur Bileam gitu ya. Dan Tuhan pun bisa memakai siapa saja supaya untuk menegur kita, supaya kita menjadi anak yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Oke, dan ayat yang terakhir ya sebagai ayat penutup dan sekaligus menjadi ayat hafalan kita di hari ini adalah di Amsal 13 ayat yang ke-13. "Siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasan." Ya, jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, jangan sekali-kali kita remehkan atau jangan sekali-kali kita abaikan. Tapi lakukanlah apa yang menjadi Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang telah kita dengar, firman Tuhan yang telah kita baca, lakukanlah itu sesuai dengan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita meremehkan, ya ada akibatnya ya. Tetapi kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, di sini ada yang namanya balasan. Balasannya itu ya pasti kita diberkati oleh Tuhan gitu ya. Ya, jadi saat ini buat adik-adik semuanya ya, coba semuanya untuk lebih dengar-dengaran lagi, lebih taat lagi sama firman Tuhan, dan lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Oke? Yuk, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Yuk semuanya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kalau kami Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali supaya kami lebih dengar-dengaran lagi akan firman Tuhan yang telah kami dengar dan firman Tuhan yang telah kami baca. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, kepada perintah orang tua, kepada perintah guru, kepada perintah juga guru-guru sekolah minggu, supaya kami semua Tuhan menjadi anak-anak yang
takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, dan anak-anak yang selalu menuruti firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu Agape di tempat ini. Biarlah kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga masa depan mereka, berkati keluarga mereka, dan kami serahkan sekolah minggu GB Agape ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, dah.